Oke, silakan masuk Mbak, silakan duduk. Gimana perjalanan ke sini? Naik apa tadi? Naik KRL Bu. Naik KRL, penuh pasti ya, biasa. Banget, iya. Terus naik jam ojek, macet banget tuh macet. jalan. Ya ampun, sehat tapi sekarang. Alhamdulillah. Tunggu sebentar, saya ambilkan minum ya. Silakan diminum. Makasih ya Bu. Capek masih perjalanan jauh ya. Ya lumayan Bu. Jadi kan kita udah janjian kayak yang tadi udah di WhatsApp ya. Iya. Ada masalah. Nah, saya punya waktu 30 menit untuk Mbak Pia di sini buat ceritain apapun masalah Mbak Pia. Kira-kira udah siap cerita atau belum atau gimana? Sebelumnya udah pernah konseling? Udah pernah. Udah pernah konseling. Iya. Jadi udah tahu ya gimana konseling itu ya. Iya, tahu. Udah pernah. Waktu konseling sebelumnya masalahnya sudah terentaskan? Alhamdulillah sudah. Dan udah lama juga sih Bu. Oke. Jadi sekarang kira-kira masalahnya kenapa nih? Jadi gini Bu, gimana ya? Bingung saya mau ceritanya mulai dari mana. Pelan-pelan aja, relax. Kalau perlu minum lagi buat nenangin diri. Gak usah terlalu dipikirin, santai aja pokoknya. Ya, saya minum lagi aja. Yes, ya. Gini Bu, jadi beberapa bulan yang lalu saya tuh berencana mau menikah sama pacar saya yang dulu, tapi apa ya, pokoknya persiapan udah mateng lah, orang tua udah ngizinin segala macam, udah mempersiapkan mau lamaran juga. Tapi pas udah mendekati waktu lamaran, tiba-tiba kami memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Silakan tisunya. Pelan-pelan aja ceritanya. Pas udah mendekati hari lamaran kita, dia ketahuan itu Bu, pacaran sama teman sekantor saya juga. Mbak udah lama sama pacarnya waktu itu? Ya lumayan Bu, 1,5 tahun. Udah lumayan juga ya. Iya. Kira-kira waktu itu Mbak tahu pas lagi Mbak tahu bahwa mantan Mbak itu punya pacar lagi, dikasih tahu temen atau Mbak lihat sendiri? Saya lihat sendiri. Dia boncengin cewek lain. Saya lihat sendiri. Dan mantan saya ini satu kerjaan sama saya, satu kantor gitu. Jadi tiap hari saya masih ketemu sama dia. Gitu. Pas lihat itu reaksi Mbak gimana? Apa Mbak langsung marah sama dia atau Mbak langsung ya udah diem aja, kayaknya emang ini udah harus diselesaikan atau gimana? Pertama jujur saya kecewa banget Bu, saya sedih, saya kecewa. Terus saya langsung saat itu juga saya langsung hubungi dia, itu siapa, dia tanya, katanya teman. Terus saya tanya-tanya ke teman dekatnya dia, katanya mereka emang dekat udah lama. Terus malah teman dekatnya dia itu malah tahunya dia itu pacaran mereka berdua. Oh, jadi temennya dia malah taunya pacarmu ini pacaran sama temanmu ini, bukan sama Mbak ini? Iya. Oh gitu, pasti rasanya sakit banget ya Mbak ya? Ampun. Saya nggak apa-apa ya Bu nangisnya. Ya nggak apa-apa, silahkan keluarin aja yang mau Mbak keluarin di sini. Mbak mau nangis sekencang-kencangnya juga nggak apa-apa. Terus kan orang tua udah pada sama-sama saling mengenal ya Bu ya, udah pokoknya kita udah di tahap yang mau serius gitu. Tapi menjelang lamaran kenapa dia malah begini, kenapa baru ketahuan sekarang gitu loh.
sedihnya gitu loh Bu, kenapa nggak pas awal-awal aja gitu, jadi kan sakitnya nggak sampai kayak gini gitu loh Bu. Apa sebelumnya udah ada tanda-tanda kalau misalkan si pacar Mbak ini tuh ada tanda-tanda selingkuh atau apa gitu Mbak? Enggak Bu, biasa Jadi aja, awalnya nggak baik-baik nunjukin. aja. Iya, Tiba-tiba Mbak lihat iya, kenyataan saya seperti juga nggak, itu ya. saya juga nggak tahu apa yang salah dari diri saya, kenapa dia tiba-tiba kayak gitu, apa saya ini membosankan atau gimana, saya nggak tahu. Apa Mbak udah pernah tanya baik-baik apa alasan dia untuk ngelakuin itu Mbak? Udah pernah saya tanya Bu, Alasannya? dia nggak ngasih alasan, dia diem aja Bu. Iya dia. Terus saya suruh pilih, Mm-mm. dia juga diam aja. Ya udah kan, mendingan saya aja yang mundur daripada nanti kedepannya jadi yang nggak baik, lebih baik saya aja yang mundur. Keputusan Mbak memang sudah tepat untuk meninggalkan dia karena kalau diteruskan pun bisa jadi dia akan melakukan hal itu lagi. Jadi sekarang hubungan Mbak sama mantan Mbak sudah selesai. Udah selesai Bu, dan sekarang dia udah menikah, mereka berdua udah menikah. Mereka berdua malah sudah menikah. Iya. Mbak sendiri sekarang bagaimana? Masih belum bisa melupakannya? Iya, saya tiap hari masih ketemu Bu, masih ketemu sama ini cowok. Iya. Sakit banget. Iya. Iya, canggung juga sih Bu, tadinya ya kita bisa seakrab itu, tiba-tiba kayak orang nggak saling kenal gitu. Dia sih udah biasa aja ke saya, cuman saya tetap aja ada rasa terluka juga gitu. Ada Bu, kuliah. Oh Mbak masih kuliah. Iya. Terus rencana Mbak ke depannya? Saya kan udah semester 7 nih Bu. Saya mau fokus nyelesain skripsi saya dulu Bu. Fokus kuliah dulu lah Bu. Yang penting kuliah saya kelar dulu, jangan sampai berhenti gitu. Walaupun sebenarnya berat banget Bu, kuliah sambil kerja itu menurut saya berat banget Bu. Jadi untuk sekarang ini tidak ada lagi plan untuk menikah untuk sementara waktu ini ya, setelah kejadian itu. Dalam waktu dekat sih belum ada rencana Bu. Jadi rencana Mbak ini sekarang mau fokus kuliah, mau Iya. fokus karir dulu ya. Iya. Untuk menikah ya sudah bagaimana nanti ya. Iya. Bagaimana nanti ketemu jodohnya. Iya. Mungkin Mbak ada kegiatan lain selain kuliah atau bekerja? Ada sih Bu, kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Mungkin dari kegiatan sosial itu Mbak bisa dapat banyak teman ya harusnya. Iya. Iya, mungkin dengan ikut kegiatan sosial itu Mbak bisa dapat teman, mungkin syukur-syukur Mbak bisa dapat jodoh yang jauh lebih baik di kegiatan sosial itu. Iya. Jadi ada lagi yang mau diceritain? Ya itu aja sih Bu, itu cukup mengganggu pikiran saya Bu. Tiap hari ketemu mantan, banyak tugas kuliah, terus membagi waktu antara bekerja sama kuliah juga lumayan susah. Terus ya jadi sering begadang gara-gara susah membagi waktu kan. Ya itu Bu. Berarti sekarang fokus Mbak itu di kerja, kuliah, kerjain tugas-tugas dan mau skripsi juga ya. Ya kalau menurut saya difokuskan dulu saja kerja dan kuliahnya, skripsinya. Mungkin dengan menambah kegiatan sosial, siapa tahu bisa dapat teman baru, bisa dapat kenalan-kenalan baru. Nggak tahu juga, siapa tahu itu adalah jodoh Mbak yang jauh lebih baik dari mantan Mbak kemarin. Kalau perlu Mbak buat plan di kamar, plan ke depan 5-10 tahun ke depan dengan karir yang sekarang Mbak jalani, dengan kuliah yang Mbak jalani sekarang. Mungkin Mbak bisa tempel di kamar plan-plan itu, bisa menjadi motivasi Mbak supaya Mbak nggak cuma mikirin mantan Mbak itu aja gitu. Iya Bu. Gitu. Akan saya coba Bu. Nanti setelah ini saya mau buat planning untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Iya, gitu. Fokus kembali ke karir dan kuliah ya. Iya. Waalaikumsalam, tunggu sebentar. Mbak Pia ya? Iya. Yang tadi udah janjian di Iya, WhatsApp.
banget. Oke, silakan masuk Mbak, silakan duduk. Makasih. Gimana perjalanan ke sini, naik apa tadi? Naik KRL bu. Naik KRL, penuh pasti ya, biasa. Banget, iya. Terus jam naik ojek, macet banget tuh macet. jalan. Ya ampun, sehat tapi sekarang. Alhamdulillah. Tunggu sebentar, saya ambilkan minum ya. Silakan diminum. Makasih ya bu. Capek masih perjalanan jauh ya. Ya lumayan bu. Jadi kan kita udah janjian kayak yang tadi udah di WhatsApp ya. Iya. Ada masalah. Nah, saya punya waktu 30 menit untuk Mbak Pia di sini buat ceritain apapun masalah Mbak Pia. Kira-kira udah siap cerita atau belum atau gimana? Sebelumnya udah pernah konseling? Udah pernah. Udah pernah konseling. Iya. Jadi udah tahu ya gimana konseling itu ya. Iya, tahu. Udah pernah. Waktu konseling sebelumnya masalahnya sudah terentaskan? Alhamdulillah sudah. Dan udah lama juga sih bu. Oke. Jadi sekarang kira-kira masalahnya kenapa nih? Jadi gini bu, gimana ya? Bingung saya mau ceritanya mulai dari mana nih? Pelan-pelan aja, relax. Kalau perlu minum lagi buat nenangin diri. Gak usah terlalu dipikirin, santai aja pokoknya. Ya, saya minum lagi aja. Iya, silahkan. Gini bu, jadi beberapa bulan yang lalu saya itu berencana mau menikah sama pacar saya yang dulu, tapi apa ya, pokoknya persiapan udah mateng lah, orang tua udah ngizinin segala macam, udah mempersiapkan mau lamaran juga. Tapi pas udah mendekati waktu lamaran, tiba-tiba kami memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Silahkan tisunya. Pelan-pelan aja ceritanya. Gak apa-apa. Pas udah mendekati hari lamaran kita, dia ketahuan itu bu, pacaran sama teman sekantor saya juga. Mbak udah lama sama pacarnya waktu itu? Ya lumayan bu, 1,5 tahun. Udah lumayan lama juga ya. Iya. Kira-kira waktu itu Mbak tahu bahwa mantan Mbak itu punya pacar lagi, dikasih tahu temen atau Mbak lihat sendiri? Saya lihat sendiri bu. Lihat sendiri. Dia boncengin cewek lain, saya lihat sendiri. Dan mantan saya ini satu kerjaan sama saya, satu kantor gitu, jadi tiap hari saya masih ketemu sama dia gitu. Pas lihat itu reaksi Mbak gimana? Apa Mbak langsung marah sama dia atau Mbak langsung ya udah diem aja, kayaknya emang ini udah harus diselesaikan atau gimana? Pertama saya jujur saya kecewa banget bu, saya sedih, saya kecewa. Terus saya langsung saat itu juga saya langsung hubungi dia, itu siapa, dia tanya, katanya teman. Terus saya tanya-tanya ke teman dekatnya dia, katanya mereka emang dekat udah lama. Terus malah teman dekatnya dia itu malah tahunya dia itu pacaran, mereka berdua. Oh, jadi temennya dia malah taunya pacarmu ini pacaran sama temanmu ini, bukan sama Mbak ini? Iya. Oh gitu, pasti rasanya sakit banget ya Mbak ya. Ampun. Saya nggak apa-apa ya bu nangisnya. Iya, nggak apa-apa, silahkan keluarin aja yang mau Mbak keluarin di sini. Mbak mau nangis sekencang-kencangnya juga nggak apa-apa. Terus kan orang tua udah pada sama-sama saling mengenal ya bu ya, udah pokoknya kita udah di tahap yang mau serius gitu loh. Tapi menjelang lamaran, kenapa dia malah begini, kenapa baru ketahuan sekarang gitu loh. Saya sedihnya gitu loh bu, kenapa nggak pas awal-awal aja gitu, jadi kan sakitnya nggak sampai kayak gini gitu loh bu. Apa sebelumnya udah ada tanda-tanda kalau misalkan
eh, si pacar Mbak ini tuh ada tanda-tanda selingkuh atau apa gitu Mbak? Enggak bu, biasa aja, Awalnya gak baik-baik nunjukin. aja. Iya, Tiba-tiba Mbak lihat iya, kenyataan saya seperti juga itu nggak, ya. saya juga nggak tahu apa yang salah dari diri saya, kenapa dia tiba-tiba kayak gitu, apa saya ini membosankan atau gimana, saya nggak tahu. Apa Mbak udah pernah tanya baik-baik apa alasan dia untuk ngelakuin itu Mbak? Udah pernah saya tanya bu, Alasannya? dia nggak ngasih alasan, dia diem aja bu. Iya dia. Terus saya suruh pilih, dia juga diam aja. Ya udahlah, mendingan saya aja yang mundur daripada nanti kedepannya jadi yang nggak baik. Lebih baik saya aja yang mundur. Keputusan Mbak memang sudah tepat untuk meninggalkan dia karena kalau diteruskan pun bisa jadi dia akan melakukan hal itu lagi. Jadi sekarang hubungan Mbak sama mantan Mbak sudah selesai? Sudah selesai bu. Dan sekarang dia udah menikah. Mereka berdua udah menikah. Mereka berdua malah sudah menikah. Iya. Mbak sendiri sekarang bagaimana? Masih belum bisa melupakannya? Iya. Saya tiap hari masih ketemu bu, masih ketemu sama ini cowok. Iya. Sakit banget. Iya. Iya, canggung juga sih bu. Tadinya ya kita bisa seakrab itu, tiba-tiba kayak orang nggak saling kenal gitu. Dia sih udah biasa aja ke saya, cuman saya tetap aja ada rasa terluka juga gitu. Ada bu, kuliah. Oh Mbak masih kuliah. Iya. Terus rencana Mbak ke depannya? Saya kan udah semester 7 nih bu. Saya mau fokus nyelesain skripsi saya dulu bu. Fokus kuliah dulu lah bu. Yang penting kuliah saya kelar dulu, jangan sampai berhenti gitu. Walaupun sebenarnya berat banget bu, kuliah sambil kerja itu menurut saya berat banget bu. Jadi untuk sekarang ini tidak ada lagi plan untuk menikah untuk sementara waktu ini ya, setelah kejadian itu? Dalam waktu dekat sih belum ada rencana bu. Jadi rencana Mbak ini sekarang mau fokus kuliah, mau Iya. fokus karir dulu ya. Iya. Untuk menikah ya sudah bagaimana nanti ya. Iya. Bagaimana nanti ketemu jodohnya. Iya. Mungkin Mbak ada kegiatan lain selain kuliah atau bekerja? Ada sih bu, kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Mungkin dari kegiatan sosial itu Mbak bisa dapat banyak teman ya harusnya. Iya. Iya. Mungkin dengan ikut kegiatan sosial itu Mbak bisa dapat teman, mungkin syukur-syukur Mbak bisa dapat jodoh yang jauh lebih baik di kegiatan sosial itu. Iya. Jadi ada lagi yang mau diceritain? Ya itu aja sih bu, itu cukup mengganggu pikiran saya bu. Tiap hari ketemu mantan, banyak tugas kuliah, terus membagi waktu antara bekerja sama kuliah juga lumayan susah. Terus ya jadi sering begadang gara-gara susah membagi waktu kan. Ya itu bu. Berarti sekarang fokus Mbak itu di kerja, kuliah, kerjanya tugas-tugas dan mau skripsi juga ya. Ya kalau menurut saya difokuskan dulu saja kerja dan kuliahnya, skripsinya. Mungkin dengan menambah kegiatan sosial, siapa tahu bisa dapat teman baru, bisa dapat kenalan-kenalan baru. Nggak tahu juga, siapa tahu itu adalah jodoh Mbak yang jauh lebih baik dari mantan Mbak kemarin. Kalau perlu Mbak buat plan di kamar, plan ke depan 5-10 tahun ke depan dengan karir yang sekarang Mbak jalani, dengan kuliah yang Mbak jalani sekarang. Mungkin Mbak bisa tempel di kamar plan-plan itu, bisa menjadi motivasi Mbak supaya Mbak nggak cuma mikirin mantan Mbak itu aja gitu. Iya bu. Gitu. Akan saya coba bu. Nanti setelah ini saya mau buat planning untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Iya, gitu. Fokus kembali ke karir dan kuliah ya. Iya. Kebetulan waktu kita sisa 10 menit lagi. Iya. Perasaan Mbak sekarang setelah bercerita sama saya gimana? Alhamdulillah sih bu, udah lumayan lega, udah lumayan plong lah bu ya. Apa masih ada lagi yang mau diceritain setelahnya? Enggak bu, cukup itu aja. Mungkin kalau ada masalah-masalah lain nanti ke depannya Mbak bisa balik lagi ke sini, bisa janjian lagi sama saya. Nomor saya masih sama yang di WhatsApp tadi. Iya bu. Ya bu, sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama
memberi saya saran yang worth it banget. Banyak ya dia. Terima kasih banyak juga Mbak Pia udah mau percaya sama saya buat nyeritain masalah hidup Mbak Pia. Semoga setelah ini masalah-masalah Mbak Pia juga bisa terentaskan, Mbak Pia bisa sukses dengan karir dan kuliahnya, Amin. bisa lebih baik mendapatkan jodoh nanti di kedepannya ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu. Kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Mau pulang naik apa? Naik ojek lagi ya. Naik ojek lagi. Oke, terima kasih. Hati-hati Mbak Pia. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.